Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladila, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan tingkat 2 semester 4. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang fraktur tertutup, fraktur terbuka, sprain, strain, dan dislokasi. Sprain dan strain adalah bahasa medis, tapi sebenarnya bahasa Inggris, namun umumnya digunakan dari terkilir atau kesleo. Jika ada seorang yang datang dengan keluhan saya terkilir, maka yaitu ada dua kemungkinan, satu strain dan dua sprain. Sprain adalah cedera yang terjadi karena renggangan berlebihan atau terjadi robekan pada ligamen atau penghubung antar tulang. Sedangkan strain adalah cedera yang terjadi karena renggangan berlebihan atau terjadi robekan pada otot maupun tendon atau penghubung tulang dan otot. Adapun penanganan pertama yang dilakukan ketika mengalami strain dan sprain, yaitu 1. Hentikan aktivitas, 2. Istirahatkan anggota tubuh yang cedera, dan 3. Letakkan es pada area cedera selama 15 menit per 2 jam, dan kemudian gunakan handuk di antara kulit dengan es, dan 4. Yaitu kompres perban secara ketat area cedera dan kemudian mengarah dari bawah ke atas. 5. Elevasi atau angkat anggota tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari posisi jantung. Kemudian hindari aktivitas olahraga, konsumsi alkohol, dan pijat urut area cedera karena dapat memperburuk pembengkakan. Dan kemudian yaitu jika gejala memburuk dalam 24 jam, hubungi dokter. Kemudian pengertian dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Semua persendian yang ada di tubuh mengalami dislokasi, terutama saat terjadi benturan akibat kecelakaan kendaraan atau terjatuh ketika berolahraga. Adapun yaitu perawatan yang dapat dilakukan seperti perawatan medis atau tindakan reduksi untuk pengembalian tulang pada posisi normalnya. 2. Yaitu embolisasi untuk menyangga tulang dan mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali pada posisi normalnya sehingga pemulihan dapat lebih cepat. 3. Yaitu operasi untuk membatasi dislokasi yang tidak bisa diperbaiki dengan tindakan reduksi atau telah terjadi kerusakan pembuluh darah. Kemudian 4. Yaitu rehabilitasi untuk memperkuat sendi atau melatih pasien agar dapat bergerak seperti sedia kala. Dan perawatan mandiri yang dapat dilakukan yaitu dengan cara 1. Mengompres sendi dengan es atau air hangat, dan kedua yaitu perawatan mandiri yaitu dengan cara mengompres dengan air es atau air hangat selama 15-20 menit berapa kali sehari. Kedua yaitu mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindarkan gerakan yang menimbulkan rasa nyeri. Dan ketiga yaitu melatih sendi dan gerakan ringan yang dilakukan seperhari. Kemudian yaitu ada pertolongan pertama yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami kondisi fraktur tertutup, yaitu setelah kita memeriksa cedera, mintalah korban untuk tidak bergerak, gunakan bantalan ringan untuk menopang cedera, kemudian setelah bantalan diletakkan di area cedera, pasang gendongan atau sling, kemudian sling digunakan sebagai penopang atau pencegah bagian menopang cedera, kemudian setelah bantalan diletakkan di area cedera, pasang gendongan atau sling, kemudian sling digunakan sebagai penopang atau pencegah bagian tubuh yang patah dari gerakan sambil menunggu bantuan medis tiba. Lakukan embolisasi pada tulang dengan memasang sling menggunakan kain segitiga sehingga setara dada. Ini akan mencegah pergerakan kita ketika korban dalam perjalanan ke rumah sakit. Kemudian tindakan selanjutnya itu untuk fraktur terbuka, yaitu 1. Hubungi rumah sakit atau
fasilitas kesehatan terdekat atau letakkan balutan steril di atas area cedera untuk melindungi luka terbuka terkontaminasi. Kemudian menghentikan pendarahan dan mengurangi infeksi, yaitu pembalut tidak boleh terlalu kencang atau longgar. Simpulan balutan dianjurkan pada posisi yang datar dan tidak boleh di atas luka. Kemudian pantau terus kondisi korban, terutama pernapasannya, karena korban bisa saja mengalami shock. Periksa sirkulasi ekstremitas lengan atau kaki cedera di luar perban setiap 10 menit. 2. Dalam keadaan yang lebih ekstrim, jika Anda berada di daerah terpencil di mana bantuan medis tiba sangat lama dan atau Anda terpaksa membawa korban sendiri dari rumah sakit ke rumah sakit, Anda mungkin perlu melakukan pembidaian belat atau splin. Tambahkan bantuan ekstra di sekitar tungkai dan lakukan pembidaian, atau dapat mungkin payung yang dilipat, koran yang digulung, atau bahan seperti tongkat yang keras pada persangkaan tulang yang patah. Jangan membalut terlalu dekat atau usahakan gerakan apapun seminimal mungkin. Prinsip pembidaian yaitu bidai hanya dapat dilakukan jika tidak mengakibatkan nyeri dan rasa tidak enak. Letak cedera ditemukan, gunakan bidai meliputi sendi atas dan bawah patahan. Kemudian periksa sirkulasi dalam dan sesudah pembidaian serta pastikan aman. Kemudian dilakukan oleh orang yang kompeten dan setelah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang fraktur tertutup, terbuka, sprain dan strain dan dislokasi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.